Tuhan kita luar biasa. Message singkat di pagi hari ini saya ambil di dalam Amsal 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku, kalau kita lihat saat ini, dunia ini penuh dengan persaingan, baik itu persaingan yang sehat maupun persaingan yang tidak sehat. Dan saudaraku, keadaan inilah yang membuat orang-orang menjadi sifatnya mudah emosi, mudah marah, dan terkadang tidak ada saling percaya antara satu dengan yang lain. Dan terkadang saat ini orang berpikir, wow, kita berbuat lemah lembut, tapi terkadang mereka menyalahgunakan saat orang tersebut mempunyai sifat yang lemah lembut, akhirnya banyak yang menyalahgunakan atau memanfaatkannya, saudaraku. Dan akhirnya saudaraku, dengan hal-hal yang di atas tadi, kita melihat ketegangan saat-saat ini diwarnai dengan katakanlah perkataan yang keluar dari mulut kita, atau dari kata-kata dari mulut kita, bukanlah perkataan yang lemah lembut, saudaraku, melainkan perkataan yang pedas, perkataan yang amarah, perkataan yang emosi. Akhirnya saudaraku, membangkitkan kita menjadi marah, saudaraku, karena ketegangan ini. Dan kata-kata lemah lembut di hidup kita tidak ada lagi, dan akhirnya selalu kata-kata yang marah, dan akhirnya membangkitkan keamarahan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Nah, sifat lemah lembut, sifat dari keras hati adalah lemah lembut. Nah, tentunya kita tahu bersama sifat yang lemah lembut itu ada pada siapa? Ayo, siapa yang bisa tebak? Pasti sudah tahu semua sifat yang lemah lembut itu ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengajari orang-orang percaya agar mengenal diri sebagaimana adanya, dan memandang Tuhan sebagaimana Ia ada. Mengenal diri adalah menyadari bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan, saudara dan saya ini lemah dan pun penuh dengan keterbatasan, saudaraku. Dan sehingga dengan demikian, saudara dan saya akan menjadi orang yang rendah hati, karena sadar bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa, saudaraku. Dari dasar kerendahan hati inilah akan tumbuh sifat lemah lembut seperti Kristus. Kalau di hadapan Tuhan orang mampu merendahkan diri, maka di hadapan sesama pasti 100% dia bisa. Dia mampu, pasti tidak akan pernah menganggap diri lebih dari orang lain atau menyombongkan diri ketika sifat lemah lembut kita ada. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14b. Ia akan bersikap hormat, lemah lembut, dan manis buat semua orang. Saudaraku, banyak contoh yang dalam Alkitab. Contohnya adalah Musa. Tentunya kita sudah tahu bagaimana Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Kita tahu bersama bangsa Israel itu penuh dengan sungut-sungut. Bangsa Israel sering mengomel pada Musa waktu mereka di padang gurun, saudaraku. Di situ mereka mengambil, kalau kita baca ya di dalam firman Tuhan, di situ mereka mengambil menyembah emas. Di sini bangsa Israel membuat patung lemah dari emas untuk disembah. Nah, saudaraku, luar biasa kalau kita baca di sini sifat Musa, di mana dia datang kepada Tuhan
dan memohon belas kasihnya. Dia bilang, Tuhan, kayak kita mohon sama Tuhan, Tuhan belas kasih-Mu turun bagi bangsa Israel. Karena sifat terendah hati dialah, ia datang kepada Tuhan, datang meminta. Tapi kalau kita orang tinggi hati, orang-orang tinggi hati saat kita orang jatuh dalam dosa, pasti kita ayo biarin aja, itu kan urusan dia. Tapi ketika kita mempunyai sifat yang rendah hati seperti Musa, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa bagi mereka supaya mereka diampuni, dan dia datang kepada Tuhan supaya turun belas kasihnya kepada bangsa Israel. Yang luar biasa kalau kita baca di firman Tuhan di dalam uh, Keluaran 32 ayat 32 dikatakan, di situ kita bisa melihat ya bagaimana Musa rela dihapus namanya di buku kehidupan. Luar biasa, karena dia sifat terendah hatinya ini, saudaraku. Dia datang kepada Tuhan, meminta Tuhan ampuni bangsa kami yang telah berbuat dosa, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, pagi hari ini uh, kiranya message singkat ini dapat memberikan teguran kepada saya dan saudara. Kalaupun saat ini saudara masih dalam sifat tinggi hati, masih dalam sifat mau memenangkan diri, roh kesombongan, mari saudara dan saya pagi hari ini melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bila kita mempunyai sifat yang lemah lembut. Karena ketika kita mempunyai sifat yang lemah lembut, saya percaya dalam menghadapi setiap masalah, pasti kita bisa mengendalikannya. Dalam menghadapi pergumulan hidup, kita tidak langsung emosi di saat itu pergumulan itu datang. Kita tidak merasa, oh begini banyak hal yang timbul dalam kepala dalam hati kita tentunya, saudaraku. Tapi firman Tuhan jelas pada pagi hari ini, biarlah saudara dan saya mempunyai sifat yang rendah hati, sifat yang lemah lembut seperti Musa. Bagaimana Tuhan bekerja kepada Musa ketika dia mempunyai sifat yang lemah lembut. Kita bisa baca bersama-sama di firman Tuhan di bacaan Alkitab. Tuhan pakai Musa dengan luar biasa. Banyak hal-hal yang dia lalui, tapi karena dia mempunyai sifat yang lemah lembut, maka setiap masalahnya dia bisa atasi dengan baik tentunya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang seperti Kristus, mempunyai karakter Kristus, yaitu sifat yang lemah lembut. Haleluya, demikian firman